PSSI bisa menaturalisasi ex pemain Liga Belanda yang sudah diizinkan FIFA untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia juga akan kembali mewujudkan mimpi di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. 5 hari berselang skuad Garuda akan menghadapi laga pamungkas grup C saat bertandang ke markas Jepang. Jelang pertandingan tersebut, PSSI diyakini akan mempersiapkan timnas Indonesia dengan lebih baik dari sebelumnya. Pasalnya, dua laga ini akan sangat krusial bagi perjalanan Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin dari 8 laga. Setidaknya, tim besutan Patrick Kluivert ini harus mengamankan posisi ketiga atau keempat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Salah satu persiapan yang bisa dilakukan PSSI adalah dengan menambah pemain keturunan berkualitas. Salah satunya adalah gelandang Madura United, Jordi Weverman, yang secara proses akan lebih mudah karena berada di Indonesia. FIFA pun sudah mengizinkan Jordi untuk dinaturalisasi karena sesuai dengan regulasi yang ada. Jordi memiliki darah Indonesia dari sang ibu sehingga memenuhi persyaratan FIFA untuk dinaturalisasi. Masih ada waktu sekitar 2 bulan bagi PSSI untuk melakukan proses naturalisasi Jordi sebelum laga kontra Cina dan Jepang. Apalagi, proses naturalisasi Jordi Weverman pun juga sampai saat ini masih belum menemui titik terang. Dengan kehadiran Jordi, pelatih Kluivert akan lebih banyak memiliki alternatif pemain di lini tengah. Secara proses, akan lebih mudah karena Jordi Weverman bermain di Liga 1 sehingga tak perlu melakukan perjalanan yang panjang. Jordi Weverman pun berkali-kali menyebutkan bahwa dirinya sangat berminat untuk dinaturalisasi dan gabung bersama tim Merah Putih. Nova Arianto membuktikan diri sebagai salah satu pelatih paling berbakat di Indonesia. Juru taktik berusia 44 tahun ini berhasil membawa timnas U17 Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 dan menciptakan rekor baru dalam sejarah sepak bola tanah air. Keberhasilan ini menjadi Nova sebagai pelatih pertama yang berhasil membawa tim Indonesia lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Sebelumnya Indonesia pernah tampil di Piala Dunia U20 1979 dan Piala Dunia U17 2023, tetapi bukan melalui proses kualifikasi yang kompetitif. Kepiawaian Nova sebagai pelatih tidak didapat dalam semalam. Ia mewarisi kedisiplinan tinggi ayahnya, Sartono Anwar, yang juga seorang pelatih terkenal di masanya. Selain itu, Nova telah membangun reputasi solid sebagai pelatih kepala di berbagai klub Indonesia sebelum akhirnya bergabung dengan tim pelatih Sinteyong pada Desember 2019. Selama 5 tahun bekerja sebagai asisten Sinteyong, Nova banyak menimba ilmu tentang taktik modern dan manajemen tim. Pengetahuan itu ia terapkan dengan gemilang saat dipercaya memimpin timnas U17 Indonesia. Nova mengadopsi pendekatan Sinteyong dalam menyusun strategi permainan. Ia menggunakan formasi 3-4-3 dengan fokus pada serangan balik cepat dan pertahanan yang rapat. Selain itu, Nova dikenal sangat ketat dalam membangun kedisiplinan pemain. Dia melarang pemain aktif di media sosial selama masa persiapan. Nova juga menerapkan latihan fisik ekstra berat untuk meningkatkan ketahanan stamina. Sinteyong mengaku sudah tahu Nova akan menjadi pelatih yang andal. Dia adalah satu-satunya pelatih Indonesia yang bekerja dengan saya selama 5 tahun. Ketika saya menjadi pelatih timnas Indonesia, dia sangat bersemangat, baik hati dan sopan. Dia adalah pelatih yang sudah saya amati. Saya percaya diri bahwa Nova akan menjadi pelatih yang andal di Indonesia, kata Sinteyong.
Pemain timnas Indonesia Kevin Dix menebar ancaman untuk dua pertandingan yang akan dihadapi selanjutnya. Ia akan memberikan kemampuan maksimal demi meraih hasil positif saat melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan krusial pada Juni mendatang dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingannya adalah menghadapi Cina dan Jepang. Timnas Indonesia terlebih dahulu akan menjamu Cina dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni mendatang. 5 hari setelahnya, skuad Garuda bertandang ke markas Jepang. Dua pertandingan ini khususnya saat bersua dengan Cina sangat penting buat dimenangkan. Itu buat menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Sementara saat bersua Jepang diharapkan tim asuhan Patrick Kluivert bisa mengantongi hasil imbang. Meski hal ini sangat sulit didapat mengingat Jepang ada di level berbeda, ditambah mereka adalah tuan rumah. Kevin Dix meyakini akan berusaha habis-habisan di laga selanjutnya. Ia yakin semua pemain akan mati-matian demi meraih 3 poin. Saya akan memberikan segalanya di pertandingan berikutnya, kata Kevin Dix. Lebih lanjut, Kevin Dix menceritakan timnas Indonesia sedang dalam kepercayaan diri yang bagus. Itu setelah di pertandingan terakhir bisa mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 1-0. Kemenangan itu dianggap Dix menjadi modal yang sangat berharga buat menantang Cina. Ini karena negara tirai bambu itu memiliki kemampuan tak jauh berbeda dari Bahrain. Kami memenangkan pertandingan melawan Bahrain dan itu hasil yang penting, sambung Kevin Dix. Saya pikir hasil itu merupakan salah satu yang terpenting. Sama halnya yang kami lakukan saat melawan Arab Saudi, tapi yang satu ini sangat penting, ucapnya. Kevin Dix membuat pengakuan dirinya sempat mengalami mental drop. Ini karena kegagalannya mencetak gol penalti saat berhadapan dengan Australia beberapa waktu lalu. Ketika itu, timnas Indonesia mendapat peluang mencetak gol dari titik putih di saat pertandingan masih di menit-menit awal. Sayang tembakan Kevin Dix mampu ditepis oleh kiper Australia. Alhasil dalam laga itu timnas Indonesia tumbang dengan skor telak 1-5. Banyak yang memprediksi andai Kevin Dix bisa membesokkan bola, jalannya pertandingan bisa lain. Kevin Dix merasa bersalah karena hal itu. Ia dan seluruh pemain tim Indonesia mampu bangkit setelah mendapat dorongan semangat dari para supporter. Saya tidak muda lagi, jadi saya tahu bagaimana cara untuk bangkit dari situasi seperti itu. Dukungan dari orang-orang di sana dan saya sendiri bisa membuat kondisi mental cukup baik untuk pulih dari kekalahan di Australia, kata Kevin Dix. Saat ini, klasemen sementara grup C menunjukkan persaingan yang cukup. Timnas Indonesia U17 juga saat ini berada di posisi kedua juga mengumpulkan total poin yang juga berimbang.